Selamat pagi, anak-anak semua. Menjelang siang ya. Apa kabarnya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kondisi kalian, walaupun kalian di rumah, tidak ke sekolah. Oke, hari ini kembali lagi dengan Ibu Widi, dengan pelajaran Tata Boga. Ya, kelas 11 kan Iki? Ya, oke. Kemarin karena ada kesalahan teknis, seharusnya kemarin, kemudian kita undur materinya hari ini karena ada kesalahan teknis yaitu listriknya di sekolah mati. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang kaldu dan sup. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, yang minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Ya, makanan kontinental. Siapa yang bisa mereplay sedikit saja tentang makanan kontinental? Yang bisa silahkan angkat tangan. Oke, tunggu sebentar. Oke, Sukadana, silahkan. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Saya dari kelas 11 sampai 8 Bu. Ya. Nomor absen berapa? Absen 33. 33, silakan. Baik, makanan kontinental itu masakan yang berasal dari negara yang mempunyai daratan yang luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara Eropa lainnya. Oke. Dan ciri-ciri menu kontinental ada 3, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Oke. Itu Bu. Silakan di-unmute. Ada lagi yang ingin mencoba? Ada lagi yang ingin mencoba? Sebentar, Ibu akan cari dulu. Bella. Oke, silakan Bella, di-unmute. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sebelumnya, yaitu tentang makanan kontinental. Ya. Yang pertama yaitu ada pengertian makanan kontinental. Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara Eropa, Amerika, dan Australia. Ciri-ciri menu kontinental ada 3. Yang pertama yaitu Eropa Barat. Perancis, Belgia, Swiss, Jerman, selera makanannya sama. Bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Yang kedua yaitu ada Eropa Timur. Ceko, Hongaria, Yunani, Hongaria, Yunani, Romawi, Rumania, dan Rumania. Bumbu masakannya tajam, banyak menggunakan rempah-rempah. Okay. Kemudian yang ketiga yaitu ada Eropa Selatan, seperti negara Italia, Portugal, dan Spanyol. Bumbu tajam dari pala, lada, dan kayu manis. Kemudian adapun giliran hidangan kontinental terdiri dari 2, yaitu giliran hidangan menu klasik, hidangan pembuka dingin, cold appetizer. Yang kedua itu ada sup. Yang ketiga, hidangan pembuka panas, hot appetizer. Yang keempat yaitu ada hidangan ikan. Yang kelima ada large point atau main dish. Yang selanjutnya ada hidangan penyelap panas, hot entry. Yang berikutnya ada hidangan penyela dingin, cold entry. Kemudian ada sorbet. Kemudian ada hidangan yang dipanggang atau roast. Kemudian ada hidangan sayur vegetables. Kemudian ada sweet cold. Dan ada savory
dan yang terakhir ada dessert. Oke. Kemudian ya yang kedua yaitu giliran hidangan menu modern. Struktur menu modern pada dasarnya penyederhanaan dari struktur menu klasik, yaitu menu 13 giliran menjadi yang pertama ada menu 3 giliran appetizer atau sup. Yang kedua yaitu ada main course, meat, fish atau poultry, vegetables, dan potato. Yang ketiga yaitu ada dessert. Kemudian ada pula jenis menu kontinental dan Amerika. Yang pertama yaitu ada à la carte menu, susunan menu dengan masing-masing harganya pada setiap hidangan. Ya. Kemudian ada yang kedua table d'hôte menu. Table d'hôte menu yaitu susunan menu dengan harga keseluruhan. Satu set menu mulai dari appetizer hingga dessert. Kemudian ada pun contoh makanan kontinental seperti shrimp avocado cocktail sauce, asparagus with corn soup, beef stick with damage sauce, mashed potato, dan tiramisu Italia. Oke. Sudah, Bella? Ada lagi? Sudah, Bu. Coba sebutkan kelas dan nomor absen kamu. Kelas 11 AP7. AP7. Nomor absen 11, Bu. 11. Terima kasih, Bella. Sama-sama, Bu. Oke, ya tadi sudah disebutkan oleh Bella. Itu ada makanan kontinental, ya terdiri dari appetizer, main course, kemudian dessert. Nah, di sini ada beberapa kata yang salah pengucapannya. Nah, maksudnya mungkin benar, tapi Bu akan perbaiki sedikit. Untuk tadi à la carte, kemudian table d'hôte, ada lagi mashed potato, kemudian shrimp, apalagi itu ya? Ada beberapa kata lagi, Ibu lupa yang disebutkan Bella ya. Kenapa salah? Nah, karena pengucapan dan tulisan tidak sama. Ya, itu biasanya bahasanya bisa berasal dari Prancis, kemudian bahasa Inggris. Jadi kita kan tidak terlalu bisa mengucapkan dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia apa yang ditulis itu yang diucapkan. Ya, beda halnya seperti itu. Oke, kita latihan nanti ke depannya untuk pengucapannya supaya tidak salah. Oke, hari ini Ibu lanjutkan untuk menjelaskan kaldu. Kaldu atau nama lainnya adalah stok. Ya. Kaldu itu tujuan pembelajaran, sebelum ke kaldu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian kaldu, kemudian menjelaskan jenis-jenis kaldu, menjelaskan alat dan bahan pembuatan kaldu, dan terakhir adalah menjelaskan cara proses atau pembuatan kaldu. Nah, di sini sebelum Ibu jelaskan kaldu atau stok, siapa yang sering membuat kaldu atau stok di rumah? Silakan yang sudah pernah membuat kaldu bisa jelaskan apa sih itu kaldu? Silakan yang bisa angkat tangan. Oke, tunggu sebentar. Sulistia, silakan. Dari kelas apa ya? Nah, dari awal di kelas berapa, nomor absen, baru jawab. Sulistia, unmute-nya tolong diaktifkan dulu. Sudah? Mute-nya? Ya. Silakan, Sulistia. Menghilang Sulistia.
Oke, Ibu akan ganti ya. Sebentar, Ibu akan cek dulu. Oke, Dewa Ayu Purnama. Silahkan di-mute dulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putu Purnama Putri dari kelas 11 AP 10, nomor absen 24. Oke, silahkan. Apa yang dimaksud dengan kaldu atau stok? Stok atau kaldu adalah cairan yang didapat atau dihasilkan dari perebusan tulang-tulang ataupun daging-daging, setelah ditambah dengan sayuran-sayuran dan bumbu-bumbuan. Stok atau kaldu yang baik merupakan jaminan dari pembuatan sup-sup maupun saus-saus yang baik. Jadi saus maupun sup yang enak sangat ditentukan sekali oleh stok yang baik. Stok atau kaldu adalah bahasa dasar dari sup maupun saus. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ayu. Oke, ada lagi yang ingin menjawab? Oke, tunggu sebentar ya, Ibu akan cari. Ada 2 partisipan lagi. Tunggu sebentar, Ibu akan cari. Siapa ya? Magnistiari. Iya, benar ya. Silakan. Atau Pranata? Pranata, silakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya dari kelas 11 sampai 7, Ya. nomor absen 28. 28. Ya. Ya, silakan. Kaldu adalah sari dari tulang, daging atau sayuran yang sudah direbus atau untuk mendapatkan sari dari bahan tersebut. Dan contoh dari kaldu adalah kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu ikan, dan lain-lain. Oke. Ibu akan bertanya lagi sedikit, Pranata. Apakah kamu di rumah pernah membuat kaldu atau stok? Suka Belum, Bu. masak? Oh, belum. Kali dikit. Oke. Oke, terima kasih, Pranata. Silakan di-unmute. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian kaldu atau stok. Nah, secara rinci Ibu jelaskan. Stok adalah cairan yang dihasilkan dari rebusan daging atau tulang, sayuran, dan bumbu-bumbu dengan panas sedang sehingga ekstrak dari daging atau sayuran itu yang terdapat di dalamnya akan larut dalam cairan tersebut. Jadi berulang, stok adalah cairan yang dihasilkan dari rebusan daging atau tulang, sayuran, dan bumbu-bumbu dengan panas sedang, sehingga zat ekstrak yang terdapat di dalamnya larut dalam cairan tersebut. Sudah? Nah, jadi di sini kita akan membuat stok itu berasal dari bahan dasarnya adalah tulang atau daging. Nah, tulang atau daging yang sering digunakan adalah tulang atau daging ayam. Kemudian daging sapi, itu yang sering digunakan dalam pembuatan stok. Kemudian ditambahkan dengan sayuran. Apakah kangkung itu bisa, sebentar, Pranata masih muncul ya? Apakah sayuran itu semua jenis sayuran bisa digunakan ke dalam pembuatan stok? Tidak ya. Ada beberapa yang sering digunakan dalam pembuatan stok. Nah, nanti Ibu akan jelaskan berikutnya. Kemudian seasoning. Di sini tadi ada tulang dan daging, kemudian ditambahkan dengan sayuran, ditambahkan dia dengan seasoning. Seasoning itu adalah bumbu. Bumbu yang sering kita gunakan adalah salt and pepper.
Kemudian dari hasil rebusan tulang dan daging ditambah dengan sayuran, ditambah dengan seasoning, itu akan menghasilkan stok atau kaldu. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan stok. Nah, di sini ada 5 komponen bahan yang saling melengkapi dalam pembuatan stok. Yang pertama ada tulang atau yang kedua ada daging. Bisa kalian menggunakan tulang ayam atau tulang sapi, bisa kalian menggunakan daging ayam atau daging sapi. Kemudian menggunakan merpoa. Merpoa ini sayuran. Ya, merpoa merupakan kombinasi antara bawang bombay, kemudian ada wortel dan seledri. Itu yang disebut dengan merpoa. Oke, selanjutnya. Kemudian nomor 5 itu ada produk-produk asam. Apa sih yang dimaksud dengan produk-produk asam, Ibu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan produk-produk asam itu apakah kalian menggunakan lemon? Apakah asam lunak yang kalian gunakan? Nah, bisa saja. Produk-produk asam itu bisa dari lemon, lime, kemudian bisa dari vinegar. Vinegar itu adalah cuka. Yang kalian gunakan adalah cuka masak. Kemudian bisa dari asam lunak itu bisa. Kemudian bisa juga produk asam itu berasal dari daun jeruk. Kenapa menggunakan produk asam? Nah, seandainya kalian membuat stok, stok itu biar tidak amis. Ya, kalian mau menambahkan produk-produk asam itu supaya stok itu tidak berbau amis. Kemudian yang terakhir ditambahkan garam dan spicy. Spicy itu bisa ditambahkan dengan salt and pepper, kemudian ada yang menggunakan grass pepper bisa black pepper. Sudah? Oke. Nah, di sini contoh gambar merpoa. Supaya kalian tidak bingung, apa sih merpoa tadi yang Ibu jelaskan? Nah, di sini sudah Ibu jelaskan yang tadi, kita akan melihat gambarnya sekarang. Merpoa itu terdiri dari yang pertama ada bay leaf itu daun salam. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah black pepper. Sudah. Kemudian di sampingnya ini ada daun bawang atau daun pre. Nama lainnya adalah leek dan daun seledri. Ya, seledri sudah sering kan kalian melihat, daun bawang juga sama. Itu yang disebut dengan merpoa. Kemudian di sini ada bouquet garni. Bouquet garni, perbedaan bouquet garni. Nah, perbedaan merpoa dengan bouquet garni. Kalau bouquet garni itu terbuat dari leek, daun bawang atau bawang pre yang panjang itu dibelah menjadi 2, kemudian di dalamnya itu ditambahkan bay leaf, daun salam, kemudian black pepper, stick celery atau seledri itu seledri ya. Nah, kemudian itu dibungkus, ya, diikat, itu yang disebut dengan bouquet garni. Jika merpoa itu tidak dibungkus, itu terdiri dari carrot, onion, seledri. Sudah, perbedaan merpoa dengan bouquet garni. Jika bouquet garni itu bahannya diikat. Itu sebagai bumbu dalam pembuatan stok. Jika merpoa tidak diikat, bisa saja utuh dimasukkan bahannya, bisa saja itu dipotong. Ya, oke. Sudah paham dengan merpoa dengan bouquet garni? Kalau sudah, silakan anggukkan kepala. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam stok. Stok itu digolongkan menurut warnanya, dibagi menjadi 2.
Yang pertama itu ada ke white stock, kemudian yang kedua ada brown stock. Nah, di sini white stock itu dihasilkan tanpa proses penggosongan tulang. Dan Ibu ulang, white stock atau kaldu putih, stok ini dihasilkan tanpa proses penggosongan tulang dan sayuran sebelum direbus. Kemudian white stock ini tampak bening dan jernih sehingga disebut dia stok putih atau kaldu putih. Ya, jadi stok ini tidak ada proses penggosongan tulang dan sayuran, tidak ada, cuma dia langsung direbus dia. Kemudian perbedaannya dengan brown stock itu jika brown stock yang dibuat dari rebusan tulang dan sayuran yang sudah digosongkan terlebih dahulu sebelum dia bahan tersebut direbus. Mengapa digosongkan? Untuk memperoleh warna coklat. Setelah tulang dan sayuran itu digosongkan, baru sayuran dan tulang itu direbus dan menghasilkan warna stok yang kecoklatan. Nah, di sini perbedaan white stock dengan brown stock. Ya, brown stock. Brown stock ini warnanya bening. Kemudian di sini ada brown stock warnanya agak coklat. Ya, seperti mendekati warna teh. Oke, lanjut. Alat-alat yang digunakan untuk membuat stok yang pertama, yaitu ada stock pot, kemudian ada roasting pan, yang ketiga ada chopping board atau chopping block. Ini chopping board itu blakas ya, nah, yang sering kalian gunakan untuk potong-potong. Kemudian bone knife, ini pisau untuk memotong tulang. Kemudian vegetable knife, conical strainer, kemudian thyme cloth atau muslim cloth, kemudian terakhir ada perforate spoon. Ya, lanjut. Nah, prosedur pembuatan white stock di sini. Yang pertama ada potong tulang menjadi 3/4 in. Nah, sampai 8-10 cm. Tujuannya kenapa dia dipotong? Untuk mempermudah mengolah tulang tersebut. Supaya kita tidak mencari lagi alat yang terlalu besar. Padahal kita membutuhkan membuat stok sedikit. Kemudian berikutnya dilakukan proses blanching. Kenapa di blanching, Bu? Kenapa tidak dibuat langsung, tidak direbus langsung dicampur dengan sayuran? Nah, karena jika tidak di blanching, kemudian sudah direbus biasa langsung seperti kalian membuat di rumah, itu nanti kaldu atau stok kalian hasilnya akan tidak bagus. Nah, akan keruh warnanya karena kotoran dari daging atau tulang yang kalian rebus itu tercampur di sana. Tujuannya di sini untuk mengangkat kotoran yang dapat mengotori stok nanti. Yang berikutnya, letakkan tulang-tulang tersebut dalam stock pot dan tuangi dengan air dingin hingga tulang tertutup. Rebuslah sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, simmer. Nah, memasak menggunakan api kecil disebut dengan simmer. Sudah kalian dapat dua metode, blanching dan simmer. Kemudian, yang kelima ada tambahkan merpois. Nah, di sini kalian tambahkan vegetable-nya, sayurannya. Merpois yang sudah di-chop, hard, dan spicy. Juga jaga stok jangan sampai mendidih. Kenapa tidak mendidih? Nah, karena jika dia sampai mendidih, itu ekstrak dari hasil rebusan tulang dan sayurannya itu cepat menguap. Jadi kita kecilkan apinya menggunakan api kecil atau menggunakan metode simmer. Supaya tidak cepat habis air atau kaldu yang kalian rebus. Berikutnya, selama memasak,
bersihkan kotor-kotoran yang muncul sesering mungkin. Buih-buih yang kita rebus tadi, itu apa namanya? Tulang yang kita rebus tadi itu kan akan mengeluarkan buih-buih. Nah, kotorannya itu kita bersihkan, kita buang. Kemudian jagalah air agar jumlahnya tetap di atas tulang dengan cara menambahkan air jika stok tereduksi atau stok sedikit. Rebus simmer sesuai dengan waktu yang diinginkan. Nah, jika dalam membuat stok sapi kita merebusnya 6-8 jam. Kenapa 6-8 jam, Bu? Sebentar aja kita buat. Toh juga sama, namanya beef stock atau veal stock. Memang sama. Tetapi dari segi kualitas rasa dan tekstur itu kurang bagus. Jadi, stok yang bagus untuk beef stock adalah dimasak selama 6-8 jam maksimal. Kemudian untuk tulang ayam, itu 3-4 jam. Kemudian untuk membuat fish stock atau sejenis ikan, itu sebentar, cuma 30-45 menit. Kenapa, Bu? Karena tekstur ikan itu kan lembut, tidak keras. Ya. Kenapa di sini dalam pembuatan stok, kenapa tidak daging yang digunakan? Kenapa harus tulang? Karena jika kita menggunakan, umpamanya kita akan membuat beef stock, jika daging sapi yang kita gunakan, nanti sisa dari olahan stok itu, dagingnya akan hancur, dan daging itu tidak bisa diolah lagi. Jadi kita gunakan tulang sapi. Begitu juga dengan ayam. Yang sering di industri gunakan adalah tulang ayam. Jarang orang menggunakan daging ayam. Karena cost di sana ya, cost-nya tinggi. Kalau tulang ayam digunakan untuk stok, tulangnya bisa dibuang. Nah, kalau daging ayam itu kan hancur dia, direbus berapa jam. Dan ekstrak rasa dari daging ayam kalau direbus lama itu akan hilang. Jadi tidak bisa diolah apa-apa lagi. Makanya untuk mengurangi cost di dunia industri, kita gunakan tulang ayam sebagai stok. Berikutnya, bersihkan kotoran dengan menggunakan penyaringan dengan chain cup yang dilapisi dengan cheesecloth. Ini cheesecloth ini klap. Kemudian dinginkan stok secepat mungkin. Setelah dingin, baru kalian masukkan ke dalam refrigerator. Kenapa stok itu harus dingin baru dimasukkan ke dalam refrigerator, disimpan? Ya, karena yang pertama itu supaya stok itu tetap bagus, tidak basi. Kalau panas-panas kalian masukkan refrigerator. Yang kedua, penyebabnya adalah refrigerator kalian akan cepat rusak. Nah, yang pertama supaya stok itu tidak cepat basi. Yang kedua, refrigerator kalian tetap bagus. Makanya stok itu harus dingin dulu. Oke, di sini ada proses pembuatan brown stock. Nah, brown stock ini potong tulang menjadi 3-4 in. Kemudian 8 atau 10 cm, seperti halnya white stock tadi. Di sini tulang dicuci atau di blanch, kemudian tulang-tulang tersebut di roasting atau dimasukkan oven bisa. Tulang, kemudian vegetable-nya juga sama, digosongkan dulu terlebih dahulu. Itu bedanya dengan white stock. Kalau white stock tidak digosongkan, langsung diolah. Kalau brown stock itu harus kita gosongkan dulu terlebih dahulu, tulang dan vegetable-nya. Kemudian baru direbus atau disimmer secara perlahan-lahan. Waktunya juga sama seperti yang tadi. Jika beef 6-8 jam, kemudian jika chicken stock 3-4 jam. Sudah? Oke, Ibu lanjutkan. Prosedur pembuatan brown stock. Nah, Ibu lanjutkan yang tadi. Sementara stok dipanaskan, masukkan merkuah, bisa juga terakhir dimasukkan merkuah, bisa lebih awal dimasukkan merkuah.
Sisa lemak dalam roasting pan. Nah, tadi kan ngoven mengoven atau menggosokkan tulang itu kan ada minyak-minyaknya. Nah, di sana kalian bisa masukkan ke dalam stok tadi. Itu untuk menambah ekstrak dari stok yang kalian buat. Oke. Sama prosesnya seperti yang tadi. Nah, menyimpan stok. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, stok dapat disimpan hingga 1 minggu dalam kulkas. Kemudian di kamar pendingin, maksudnya di kamar pendingin itu bukan kamar ruangan seperti kamar rumah kalian. Tidak, di sini kamar pendingin itu seperti cool room. Pada tempat temperatur 1 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Stok dapat disimpan hingga 3 bulan dalam freezer. Cukup lama ya, stok itu bisa disimpan. Dengan alasan stok itu sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan suhu. Kemudian penyimpanannya bagus, bisa selama 3 bulan. Kemudian stok harus benar-benar dingin sebelum disimpan dalam lemari pendingin. Alasannya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Berikutnya, untuk mempercepat proses pendinginan, stok boleh ditempatkan dalam air es. Nah, di bawahnya kalian tempatkan, ambil bowl, kemudian boleh kalian isi air es atau es batu. Di atasnya itu ada stok. Nah, untuk mempercepat dia proses pendinginannya. Kemudian gunakan stok pot dan berikan label dan tanggal pada semua stok yang disimpan. Kenapa? Agar yang mana stok yang lebih dulu itu yang kalian gunakan. Jadi first in dan first out. Yang mana duluan, yang itu kalian gunakan. Yang mana belakangan, itu belakangan yang kalian gunakan. Supaya tidak rusak bahan yang belakangan kalian gunakan, otomatis bahan yang di depan itu akan tidak digunakan. Ya, sehingga kualitas dari stok yang kalian gunakan berkurang, hasilnya tidak bagus. Nah, kriteria hasil stok. Oke, stok yang baik harus memenuhi standar. Nah, di sini kriteria hasil stok. Perbedaan stok putih atau white stock dengan brown stock. Jika white stock itu warnanya jernih, bening, bersih, tidak berlemak. Kemudian, jika brown stock itu warnanya agak kecoklatan, nah seperti mendekati air teh, bersih, jernih, tidak berminyak atau berlemak. Sudah? Nah, bagaimana cara kita menentukan bahwa kaldu itu sudah siap digunakan? Nah, dalam proses pengolahan tadi. Ciri-cirinya adalah di atas air itu muncul kayak kristal. Muncul minyak-minyak. Nah, kayak kristal. Itu menandakan stoknya sudah cukup untuk dimasak. Itu boleh kalian matikan, kemudian silakan diproses sesuai dengan prosedur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Stok yang keruh merupakan salah satu tanda bahwa prosedur yang benar tidak kalian ikuti. Seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi. Pembuatan atau pengolahan stok itu kalian masukkan tulang, masukkan sayur langsung tanpa ada proses ngeblans. Nah, di sini kesalahannya. Begitu juga alat yang kalian gunakan, kotor atau berminyak atau bagaimana. Ya. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Silahkan kalian tanyakan. Ada? Apakah ada yang bertanya tentang, Bu, kok bisa disebut dengan white stock? Kalau kita membuat ini, stok apa yang cocok digunakan? Bisa kalian tanyakan, silakan. Oke, ada pertanyaan tidak? Cukup jelas dengan materi yang sudah Ibu sampaikan? Oke. Kalau tidak ada,
berhubung waktunya sudah lewat, sudah lebih, Ibu akan kembali ke kesimpulan. Jadi, di dalam pembuatan stok, kita harus melihat kebersihan alat, kualitas bahan yang kalian gunakan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kalian membuat white stock, kalian harus sesuaikan dengan prosedurnya. Kalau kalian membuat white stock, tulangnya jangan digosongkan. Ya, jika kalian digosongkan itu ke brown stock jadinya. Nah, seperti kalian membuat ayam kuah. Nah, sering kan ibu kalian atau kalian membuat ayam kuah di rumah? Itu secara tidak langsung kalian sudah membuat stok di sana. Karena kalian menambahkan ayam, daging ayam, kemudian ada air, kemudian ada sayurnya. Sayurnya berasal dari leek, kemudian ada seledri, ya, ada daun salam, daun jeruk. Daun jeruk itu sebagai perasa asam. Nah, kemudian seasoningnya salt and pepper. Itu juga kalian secara tidak langsung sudah membuat stok, chicken stock. Nah, begitu juga kalau kalian membuat brown stock, pada saat kalian manggang ayam, sisa ayam yang kalian panggang itu tidak habis kalian makan. Kemudian besoknya ibu atau kalian yang mengolah, kalian buat ayam panggang itu kalian tambahkan air, kemudian kalian masak seperti ayam kuah tadi, ya. Kalian tambahkan bumbu, kemudian kalian tambahkan sayuran, kalian tambahkan seasoning. Nah, kalian rebus, hasilnya warna airnya akan beda. Itu juga brown stock secara tidak langsung kalian membuatnya. Ya, kalau ayam kuah itu kan warnanya agak putih. Kalau kalian tidak tambahkan bumbu kuning. Nah, kalau brown stock kalau kalian tidak tambahkan bumbu kuning, dia kan warnanya juga sama, kan brown. Agak kecoklatan. Jadi di sana perbedaannya biar gampang kalian mencari contoh, tidak jauh-jauh di rumah saja. Perbedaan brown stock dengan white stock. Nah, sudah di rumah bisa kalian jelaskan nanti sama ibu atau sama adik kalian atau sama kakak kalian. Kalau kalian membuat ini loh, kalau seperti ini masakannya, kemudian kaldunya seperti ini, nanti kalian bisa jelaskan di rumah. Bu, coba buat soto ayam. Nah, kalian buatlah stok terlebih dahulu. Bisa dari yang ibu sudah jelaskan tadi. Prosesnya kalian blans dulu boleh, atau kalian celupkan dulu langsung boleh. Tapi kalau kalian celupkan langsung, hasilnya kaldunya akan keruh. Ya, kalau kalian sudah sesuai dengan prosedur pembuatan stoknya, hasilnya akan bagus. Beda pembuatan umpamanya pembuatan ayam kuah. Nah, kalau pembuatan ayam kuah itu beda hasilnya jika kalian sesuai dengan prosedur yang kalian gunakan. Silahkan besok atau nanti silahkan kalian peragakan cara proses pembuatan stok. Karena di sekolah kita tidak bisa bertatap muka langsung, jadi kita tidak bisa praktek membuat stok di sekolah. Berhubung waktunya juga lama, membuat beef stock itu 6-8 jam, sedangkan membuat tulang ayam stok ayam itu 3-4 jam, udah habis waktunya. Sedangkan di Mapel untuk tata boga kelas 11 itu cuma waktunya 3 jam. Membuat stok aja udah habis waktunya. Jadi, Ibu harapkan kalian silahkan berkreasi di rumah, coba di rumah dalam pembuatan stok. Nah, udah bantu orang tua kalian bisa di rumah. Pasang pocol masuk di SMK Ranawarta. Apa gimana belajar itu? Apa tuh yang pelajarannya kene. Coba kayak kene sing bisa. Nah, biar tidak ada seperti itu kata-katanya sing bisa. Ya. Jadi silakan kalian berkreasi di rumah, bantu orang tua. Ini loh saya dapat ilmu seperti ini, dapat teori seperti ini, saya terapkan di rumah. Gitu. Oke. Baiklah, hari ini
Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri. Bagaimana, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, jika tidak ada, sampai jumpa minggu depan. Kali ini Ibu akan akhiri pembelajaran daringnya. Ibu harap kalian semua sehat sesuai dengan harapan. Terima kasih, Ibu. Akhiri dengan Pramasanti. Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa minggu depan. Silakan kalian close. Ya, sudah selesai.